sangat dari minus kali ya. Kalau enggak sih harus diakuin dari minus. Dari minus. Dari yang bener-bener kayak gerakannya aja nggak tahu apa gitu sampai kayak akhirnya lumayan ada bentuknya sampai akhirnya bisa dinikmati di layar bioskop. Aduh, keren. Film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga adalah sebuah film yang berkisah tentang anak-anak yang merawat orang tua mereka. Ada dua anak namanya Raja dan Asia. Raja itu punya keluarga, nama bapaknya Dewa, diperankan oleh Samantha Hardjo, dan dia juga mengurus neneknya Pikun, diperankan oleh Eli Lutan. Dan Raja ini si anak bungsu yang nggak disengaja ini harus mengurus single parents-nya karena dua kakaknya, kakak yang pertama namanya Ratu diperankan sama Widi Mulia, dan kakak kedua namanya Suri diperankan sama Ersa Mayori. Itu tuh udah sibuk kamu urusan masing-masing dan udah kerja, bahkan udah selesai kuliah. Karena si Raja ini ngerasa aduh pengen mandiri, dia akhirnya bilang sama kakaknya kayak aduh pengen mandiri, kakaknya nyuekin dia. Sampai akhirnya hadirlah keluarga satu lagi yang sama-sama dari keluarga single parents. Ada Asia yang merawat ibunya bernama Linda, keluarga penari. Linda diperankan oleh Ira Wibowo, dan ketemulah si Dewa sama Linda ini. Yang buat Raja ini adalah oke, ini adalah kesempatan untuk hidup bebas. Asia nervous karena background keluarga sebelumnya gitu, dan ngerasa ya emang tugasnya ibu ya itu ada di saya nggak mau berbagi. Dan akhirnya dua keluarga ini bersatu dengan komplikasi masing-masing di masa pandemi. Kita bicara soal cinta, harapan, dan bagaimana membangun lagi cinta yang mungkin dulu tidak ideal atau keadaan sekarang nggak ideal gitu, dan bagaimana terus bergerak di antara kehidupan dan terus berdansa gitu. Ratu itu bekerja sebagai tenaga kesehatan di tengah pandemi, tahu sendiri gitu bahwa keadaan itu sangat mencekam ya. Dia benar-benar ada di garis depan untuk menyelamatkan jiwa gitu. Di saat yang bersamaan keluarganya nih, keluarga bapaknya yang dia sayangin, Dewa, Bapak Dewa, nenek, itu kan dua orang yang sangat-sangat harus dijaga, dilindungi. Tapi karena secara fisik dia tidak bisa hadir, jadi dia benar-benar mengandalkan Raja, adiknya yang sangat tidak bisa diandalkan sebenarnya menurut Ratu ya. Jadi betapa kacaunya Ratu ini dan Suri gitu, dan akhirnya dia benar-benar sangat menekan sekali gitu. Dan buat aku menjadi kakak di sini itu sebenarnya sebuah angin segar sekali ketika dalam sebuah cerita bahwa semua anggota keluarga itu punya artinya gitu. Dimana kondisi itu jarang sekali ditemui buat kami para pemain, terutama aku gitu ya, pemain yang memang udah jadi ibu ya, itu pasti kayak udah ada label bahwa oke, ini available-nya untuk jadi ibu terus gitu ke depannya. Nah di sini aku benar-benar dapat kesempatan untuk bisa menyuarakan cerita yang ditulis sama Gina, bahwa di masyarakat itu banyak ratu-ratu di keluarga mereka. Ratu artinya kakak tertua yang pasti beda karakternya sama anak kedua, dan pasti beda lagi sama anak bungsu yang punya peran sama, peran kuat, peran penting dalam keluarga mereka gitu. Jadi nanti yang akan menyaksikan film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga mulai besok 6 Januari di bioskop akan mengerti dan mungkin akan bisa sangat terhubung sama setiap peran dari di keluarga Dewa maupun keluarganya Linda dan Asia gitu. Sini aku berperan sebagai Asia. Asia ini anak tunggal, hidup berdua aja sama ibunya. Kita berdua, Asia sama ibunya sama-sama penari yang menggantungkan hidupnya dari menari. Asia ini dewasa, pekerja keras, aktif, selalu berusaha untuk untuk bekerja. Kalau bisa 24 jam dia kerja, 24 jam dia kerja gitu. Apalagi kalau bukan untuk ibunya gitu. Jadi menurut Asia yang terpenting adalah ibunya, kerjaannya dia, tugasnya dia adalah ibunya. Pokoknya semua di hidupnya Asia itu untuk ibunya gitu. Jadi bayangan keluarga di otaknya Asia ya cuma kayak ibu gitu. Dan akhirnya ketemu dengan Raja yang emang mempunyai keluarga yang
lumayan besar gitu, ada kakak 2 orang, terus nenek, ada keponakannya raja juga, ada bapaknya raja gitu. Akhirnya membuka pikirannya Asia, oh ternyata keluarga itu seperti ini ya gitu. Dan sudut pandangnya Asia bertemu dengan sudut pandangnya raja gitu, akhirnya kita menemukan satu jalan yang baru gitu. Raja ini adalah anak paling kecil, anak bungsu dari keluarganya Dewa. Kalau mungkin biasanya anak bungsu kan identik sama manja dan lain-lain, tapi kalau untuk raja ini dia nggak terlalu manja sih sama orang tuanya, sama kakak-kakaknya juga. Mungkin ini juga di alam bawah sadarnya raja lahir karena mungkin dia sedikit merasa bersalah karena saat dia dilahirkan ibunya itu meninggal dunia. Gitu. Jadi emang dari kecil, dari lahir bahkan nggak pernah merasakan bagaimana sih dibesarkan oleh seorang ibu, bagaimana sih rasa kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya gitu. Jadi emang dibesarkan oleh bapak, nenek, dan juga kakak-kakak yang sekaligus menggantikan peran ibu yang udah nggak ada gitu. Dan karena mungkin emang raja ini termasuk anak yang sepertinya cukup tidak terencana gitu, karena emang cukup jauh perbedaan usia antara kakak-kakaknya juga, apalagi kepada bapaknya gitu. Aku sendiri beda 47 tahun sama bapak Dewa. Jadi ada banyak hal-hal yang udah gak relate sama aku pribadi sebagai remaja dan anak muda zaman sekarang gitu. Dan itu sih mungkin kayak clash-clash dan konflik-konflik, dan juga mungkin kayak hal-hal itu yang membuat raja agak sedikit berjarak sama keluarga gitu. Dan di saat dia sudah mulai beranjak dewasa, ingin explore diri dan mengejar impiannya, di situ dia terjebak dalam keadaan harus mengurusi bapak dan juga neneknya sendirian gitu, karena kakak-kakaknya udah punya kehidupan sendiri, udah mandiri, dan akhirnya ada secerca harapan yang muncul kepada raja pas dia melihat keluarganya Asia, yaitu Ibu Linda, dan dia merasa kayak, wah ini kayaknya kesempatan bagus nih untuk gue melepaskan tanggung jawab ini dan memberikan tanggung jawabnya kepada istrinya yang baru ini sepertinya gitu. Tapi ternyata ada banyak hal-hal yang ada di luar kendalinya raja juga gitu, dan itu yang membuat perjalanan pendewasaannya raja jadi menarik. Kalau untuk gap umur sendiri sebenarnya dari awal nggak pernah aku permasalahin gitu. Jadi emang aku bekerja sama dengan Angga itu beneran sangat menyenangkan gitu. Nggak berasa ada gap umur, nggak berasa ada tembok di antara kita. Jadi pertama kali ketemu, kita ngobrol, kita dansa bareng waktu latihan itu udah ngalir aja tuh obrolannya. Kita mendevelop karakter juga, saling diskusi, saling ngobrol sama Kak Gina, sama Angga, sama yang lain juga gitu. Jadi gap umur sebenarnya nggak masalah sih. Bener gitu, karena menurut aku Putri selalu tampak sangat-sangat muda sih. Jadi kalau orang nggak tahu juga kayaknya 17 ya. Karena menurut aku Putri adalah salah satu pemain yang sangat aku puja-puja gitu, karena dia sangat berdedikasi akan perannya, dan itu yang membuat aku juga semakin terpacu untuk bisa menjadi lebih baik. Dan dia adalah partner yang luar biasa, yang menurut aku sangat-sangat beruntung bisa bekerja sama dengan Putri. Aku pun beruntung bisa kerja sama dengan Angga. Jadi itu, jadi awalnya memang nih kisah dua keluarga, ada tarian di dalamnya, terus ngomongnya soal sandwich generation gitu. Terus kemudian pandemi, dan pilihannya adalah pada saat itu apakah kita nunda jauh atau kita tetap ceritanya tetap sama, atau ada pilihan lain dong ketika kita berusaha mencari solusi gitu. Akhirnya ketika berpikir lebih dalam lagi gitu, terus kemudian berefleksi diri gitu, saya ngerasa perlu kok ada sebuah film yang nanti di kemudian hari itu tuh kayak kapsul waktu. Ketika kita membuka, kita seperti membuka album foto, dan ada konsep directing dalam film ini, kita melihat pada suatu waktu di sebuah keluarga di Indonesia, kita melihat bagaimana cara mereka menghadapi pandemi gitu. Dan lebih turun dari situ bahwa cerita yang sama
itu tuh masih bisa kok dimasukin unsur pandeminya gitu, dan jadi kayak kita blendin, kita mix ulang gitu, dan akhirnya ternyata hasil jauh lebih menarik gitu. Kita bisa melihat orang-orang yang terpaksa hidup dalam ruang sempit padahal mereka nggak akrab, seperti raja sama bapaknya. Ada 2 orang ibu sama anak yang berjuang sendirian di kota besar, keluarga urban, mereka berhadapan satu sama lain, 2 keluarga ini, dan 2 keluarga yang tidak pernah saling berhubungan secara fisik lagi, terus kemudian nggak ngerti rasanya mencintai gitu, atau nggak tahu kalau cinta itu punya kesempatan kedua. Kini ternyata bisa berdansa kembali justru di saat pandemi itu mengingatkan lagi ke mereka bahwa hidup itu sempit, waktu itu terbatas, memori itu mungkin tak akan selamanya, tapi mari kita perjuangkan cinta. Dan makin rasa penting bahwa ini adalah film harus dengan setting pandemi, justru biar orang-orang tuh relate. Sangat dari minus kali ya. Kalau enggak sih harus diakuin dari minus. Dari yang bener-bener kayak gerakannya aja nggak tahu apa gitu, sampai kayak akhirnya lumayan ada bentuknya, sampai akhirnya bisa dinikmati di layar bioskop. Kalau buat aku sendiri mungkin kalau untuk ngedance itu dari SMP, SMA itu udah ngedance, terus udah nari Bali. Jadi basic dikit udah ada gitu. Jadi waktu proses workshop gitu nggak terlalu susah, cuma kayak buat apa ya, buat ngikutin flow-nya bareng sama dancer-dancer yang lain, karena kan di sini aku latihannya sama dancer-dancer yang lain juga gitu. Ini sebenarnya cerita tentang kita yang dimulai dari nol. Jadi gitu lah, ketika kita bicara soal cinta tuh kadang-kadang kita tuh sibuk melabeli ini cinta seperti apa gitu. Kita terjebak sama konsep cinta itu sendiri. Nah, film ini sebenarnya mau menunjukkan kalau ada ragam jenis cinta. Cinta itu tuh punya banyak kesempatan. Kita tidak boleh menyerah ketika kita mencintai orang lain, dan orang lain itu bukan berarti pasangan ya. Orang lain itu bisa jadi keluarga, hubungan yang pernah rapuh, hubungan yang emang harus diperjuangkan segitunya, atau bahkan melepasnya gitu. Yaitu semua proses dari mencintai gitu. Dan ini sebenarnya surat cinta untuk orang tua saya gitu, yang makin menua, dan buat semua orang yang memilih untuk mengurus keluarganya, yang mendewasa dalam proses yang sulit, yang gak ada rumusnya, tapi karena cinta dan berani berharap mereka terus bergerak sih. Karena dia yang paling cocok sih buat film ini gitu. Saya senang banget dengan perjalanan cinta pertama, kedua, ketiga. Ini adalah benar-benar perjalanan yang membuat makin rendah hati, makin grounded, dan makin dewasa lah. Jadi dengan pokoknya ada beban yang begitu besar ketika punya debut seperti 2 Garis Biru gitu ya. Alhamdulillah rezekinya seperti itu. Nah, film yang ini itu tuh justru saya tuh nggak mau terjebak sama ekspektasi orang. Oh, yang jangan akan nanti ada long take, terus nanti ada kisah remaja lagi, atau yang edgy harus ngomongin sesuatu yang punya statement gitu. Tapi kembali lagi ke dalam diri sendiri. Kenapa sih mau bikin film? Apa yang mau diceritakan sebenarnya? Angga tuh ketika saya ngobrol sama partner co-producer saya, Amelia Octavia, kayak karena dia mantan casting director, kayak ngomongin beberapa kemungkinan ya nama Angga tuh terus tersebut, tapi kita oke, tar dulu nih gitu. Saya yang paling resisten. Tapi akhirnya casting beberapa orang dan akhirnya ke Angga gitu, dan Angga yang benar-benar oke, mana sinopsisnya, mana karakterisasi, mana skenarionya dia baca betul-betul, kemudian kita casting lagi. Dan bener-bener saya pertama kali saya casting Angga di 2 Garis Biru sama di Cinta Pertama nih emang 2 Angga yang berbeda. Dia Angga ketika datang di castingnya Cinta Pertama, kedua, ketiga, ini langsung lah dia kayak lebih percaya diri gitu, dengan fisiknya juga ngerasa lebih pede gitu. Padahal pada saat itu umurnya sekitar umur 20, dan dia harus memerankan 3 tahun lebih dewasa gitu. Dan dia lebih pede, dia bisa membabat habis adegan-adegan yang dibuat casting, ya udah jadinya Angga gitu. Kita nggak pernah nyangka kalau banyak banget yang ketawa di titik-titik yang kita nggak harapin. Betul. Gitu. Jadi kalau ditanya filmnya Gina tuh seperti apa sih?
Film saya oke serius, tapi saya tuh juga suka komedi dan ketawa gitu. Justru ketika kita berusaha untuk bicara sesuatu yang serius akan lebih menyenangkan ketika dimulai dengan humor. Ya semoga setelah selesai nonton Cinta Pertama, Kedua, Ketiga ini bisa punya bukan cuman harapan tapi juga keberanian melihat hidup. Yang paling menarik kan ketika hidup kita dihentikan sama pandemi ini, kita nggak pernah tahu kapan ini akan berhenti. Dan ini tuh berat banget buat kita semua. Jadi semoga ketika saya nonton ini ingat untuk menjaga diri sendiri sebelum lanjut mencintai orang lain. Karena nggak ada yang cinta lebih besar yang bisa diberikan seseorang ya, yang paling pertama adalah untuk dirinya sendiri. Karena kalau diri sendiri udah penuh, maka dia akan bisa lebih punya energi untuk terus bergerak bersama orang-orang yang dia sayangi, siapapun mereka, bukan cuma keluarga, bukan cuma pasangan, tapi bisa jadi sahabat, binatang peliharaan, orang-orang yang kamu kagumin dan sebagainya. Yuk nonton film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga Mulai 6 Januari 2022 di bioskop.